Kemuliaan dunia itu hanya bisa diraih dengan uang. Kenapa? Karena ibu-ibu semua yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, saya yakin yang lebih dihargai itu duit, bukan pinter. Pinter, kayak Ustaz Rohman, Ustaz Ajis pinter. Tapi kalau nggak, saya nanya testimoni, betul nggak susah dikit? Betul sekali. Anak hari. Ustaz paling merasakan itu. Kalau susah itu nggak ada yang menghargai. Boro-boro mertua, tetangga, semua kagak ada yang menghargai kalau nggak punya duit. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Izzud dunya bil mal." Jadi kalau ibu pengen dihormati, gelangnya yang panjang, Bu. Bapak, ingat nggak? Bapak tuh terhina nggak kalau mamah ini direndahkan oleh teman-teman pengajian? Mamah dan orang miskin. Kalau mamah ini miskin, berarti suaminya miskin banget tuh. Nggak bisa ngasih. Wah, saya tersinggung. Berikan. Karena izzud dunya bil mal. Jangan disalahkan. Kalau kita susah, orang nggak menghargai. Emang udah aturan dunia begitu. Yang dihargai adalah orang ya, yang dulu nggak dihargai, dulu sama mertuanya nggak dihargai nih, karena belum sukses. Setelah sukses, mertuanya hormat, menghargai, menyayangi. Kenapa? Itulah dunia kayak begitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan dunia, bukan dunia harus menyesuaikan dengan kita. Kita training semua calon mertua, awas ya, hargai suami. Anak-anak ibu, lihat ilmunya. Nggak bisa, kenapa? Itu sudah kodratnya. Yang dihargai itu adalah dekat. Jangan salahkan kalau ada orang yang tidak menghargai kita gara-gara kita tidak punya duit. Tapi didikan yang dididik oleh agama, kalau kita semua yang hadir di sini, jangan pernah menghargai orang karena dunia. Paham ya? Ini ngomongin tentang dunia, kenyataan realitas di sekitar kita, sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan kekayaan. Yang kaya apa siapa kemuliaan? Jangan mengkonten kalau ada orang yang merendahkan kita, ya gara-gara kita nggak punya. Nah itu hidup namanya. Itulah dunia. Tapi posisi kita dibalik. Kalau kita orang yang memiliki dunia, orang lain berbeda, hanya gara-gara beda duitnya. Yang ini nggak punya, maaf ya, yang nggak punya di sini, yang punya di sini. Nanti ada undangan. Yang amplopnya 300.000 sebelah kanan ya, maaf. Yang amplopnya 50.000 sebelah kiri, makanya sampaikan asin. Dipisah-pisah itu, nggak boleh. Kita harus menghargai orang. Saya selalu mendidik kepada istri saya, anak-anak saya, kepada semuanya, mendidik perlakuan yang sama, adil, baik kepada siapapun. Di Bina Insan Mulia tidak ada bedanya, mau anak menteri, cucunya presiden, cucunya siapa, sama semua di sini. Anak DPR, semua saya perlakukan sama. Kenapa? Karena saya tidak pernah melihat orang dari kekayaannya. Sama, boleh tanyakan di sini. Nggak pernah saya bilang, yang anaknya anu dapat bonus ya enggak? Dapat bonus satu pesantren, dapat semua. Apapun saya lakukan sama. Kenapa? Saya tidak mau terjebak pada dunia. Kalau Anda menghargai orang lain karena dunianya, berarti Anda sedang menghamba kepada dunia. Ya, paham ya Bu ya? Intinya tadi, jangan marah, jangan ngambek kalau orang merendahkan kita gara-gara kelihatan kere gitu. Tidak dihargai, tapi kita tidak boleh seperti itu. Hargai siapapun secara sama, ya. Nah, wa'izzul akhirah bisolihil a'mal. Tapi kalau kemuliaan akhirat, kita pengen nih akhirat ini mulia nanti, masuk surga, baru bicara tentang solihil a'mal. Amal kitanya harus soleh, harus baik, harus banyak. Nah ini masalah akhirat. Jadi yang kita lakukan yang baik ini nggak usah mikirin apa-apa, udah kita tujuannya adalah akhirat. Ya. Nah itu yang pertama, ini sifatnya adalah tahalli. Bagaimana kita melepaskan ya dari hal-hal yang buruk, penyakit kelamin, ya, kemudian penyakit lisan, kemudian yang ketika hukum dunia ini harus kita lepaskan. Dan juga sifat-sifat yang buruk ya, yang tadi sudah sebutkan. Kalau kita sudah lepas nih dari sifat-sifat yang buruk, kita akan memasuki tahapan yang kedua, namanya tahalli.
Tahalli itu artinya menghiasi diri dengan hal-hal kesalehan, kebaikan. Gak mungkin barang buruk langsung dihiasi, ya. Di taman yang kotor, mau dikasih bunga apa saja kan, itu bunga janda bolong kan. Saya bilang kalau janda pasti sudah bolong kan gitu. Ada janda bolong, janda itu sudah bolong, nggak usah diperjelas gitu. Belum tentu. Ada tanaman apa lagi itu, macam-macam yang harganya mahal. Tetap kalau kotor, nggak indah itu. Kalau pengen indah harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, baru diisi dengan bunga-bunga yang indah. Artinya apa? Keindahan itu, tahalli, menghias diri, hanya bisa dilakukan melalui tahapan yang pertama, namanya penuh harapan kepada Allah. Al-Khawf, punya rasa takut kepada Allah untuk melakukan yang buruk, dan dia terus berusaha mengisi dengan kebaikan. Ridha dengan takdir kita, bersyukur, dikasih kaya alhamdulillah, dikasih miskin tetap bersabar. Kenapa? Karena kaya dan miskin semuanya adalah kemuliaan. Orang kaya mulia kalau dia bersyukur. Orang miskin juga mulia kalau dia sabar. Walaupun kenyataannya kita lebih memilih menjadi orang bersyukur ketimbang orang sabar. Saya tanya di sini, ibu-ibu, saya tanya nih, pengen menjadi orang syukur apa orang sabar? Yang hebat itu sudah miskin bersyukur. Wah, ini tingkatannya tinggi banget. Rasulullah sendiri sangat mencintai orang-orang yang miskin. Doanya kan masih ingat? Allahumma, coba ikutin. Allahumma ahyini miskinan, ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. wa jumni. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan. Tapi itu doa Rasul itu. Wahsyurni fi zumratil masakin. Nggak dihisap sih enak. Mau doanya? Dijazahin. Ini manjur nih. Amin. Ayo Pak. Nanti tinggal mobil tuh, tapi yang mengijazahin nggak mengamini ya. Ingat ayah saya dulu kalau ada yang kesini sama saya, tangannya langsung dipegang. Kayaknya tuh bersyukur aja deh. Kalau sahabat tuh saya berat, ya. Kata ayah saya tuh, kamu harus bersyukur miskin nanti dengan Nabi Muhammad di akhirat. Berat. Yang tidak pernah terlewat dalam bahasa itu, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan kathiran wasi'an. Banyak ke seluruh asatid. Mubarakan yang berkah. Enggak cukup berkah. Kathiran yang banyak. Wasi'an yang luas, ngapyah-ngapyah. Itu doanya. Belum selesai, belum. Allahumma in kana rizquna fis sama Anjilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih dari turunkan ya Allah, segera yang banyak ya Allah. Wa in kana fil ardi Fakhrijhu. keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki saya masih jauh. Faqribhu. Wa in kana qawlan fakasirhu. Kalau memang itu sempit, maka luaskan ya Allah. Itu doa setiap hari itu minimal 5 kali. Saya takut nggak bisa sabar. Kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufran. Fakir itu lebih rendahkan orang-orang yang miskin di beberapa wilayah, berpindah agama hanya gara-gara Indomie, berpindah agama hanya gara-gara sembako. Ada orang bawa sembako, ya pindah agamanya nih, jelas berkahnya gitu. Pindah, kenapa? Karena memang fakir itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Harus betul-betul kuat. Mau dijazain doanya tadi, Allahumma ahyini miskinan. Insyaallah Maula. Betul enggak? Jadi yang laki-laki harus siap melayani. Memang kita diciptakan. Oke, jadi yang kedua ini adalah tahalli. Ya biar kata tahalli, tahalli. Tahalli ini bagaimana menghiasi diri kita. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid. Jilid yang ketiga itu rub'ul muhlika, ya. Nah, jilid yang keempatnya itu rub'ul munjiat, kebalikan, ya, yang membuat kita ini sukses, bahagia, nyaman. Ini disampaikan dalam jilid 4. Jadi sebetulnya Imam Al-Ghazali itu hadir dengan ilmu tasawuf
Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawufnya mengikuti Imam Al-Ghazali.